Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, selamat pagi bagi kita semua, selamat Paskah untuk kita Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Saat ini kita akan masuk di dalam ibadah kita, ibadah Paskah pada pagi hari ini. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Pertolongan kepada kita di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, saat ini kita akan masuk di dalam ibadah kita. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari NRM nomor 267 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, bersukaria. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini kami boleh hadir kembali di dalam ibadah Paskah kami. Walaupun saat ini kami terus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh memberi diri hati kami, jiwa kami untuk boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Berkatilah ibadah Paskah kami ini Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita terus memuji Tuhan. Dari NRM nomor 268 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Kristus bangkit. Soralah,
pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu jemaat sekalian bisa membaca di dalam Alkitabnya masing-masing. Matius 28 ayat pertama sampai dengan ayat ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang kepada batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli kita. Mari bersama-sama kita mengucapkan iman rasuli kita sebagaimana kita orang percaya di muka bumi. Kita sama-sama mengucapkannya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Gloria Patri. Saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Nats persembahan kita terambil dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terimalah kasih
sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan dengan memuji Tuhan dari NRM nomor 270 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Agungkan kuasa namanya. Bapak Ibu jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosua Lumbangau. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari pujian kita bagi Dia.
bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk karya-Mu. Kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan sampai hari ini. Terima kasih untuk penjagaan dan perlindungan-Mu bagi hidup kami. Bapa di surga, kami bersyukur juga punya Allah yang mati, hidup dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah kami terus bisa mengasihi Tuhan, menghargai apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, agar kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga untuk karya-Mu di kayu salib bagi keselamatan kami. Pagi ini kami mau berdoa Bapa di surga, bila Tuhan boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, bila Tuhan boleh memelihara kami, menjaga kami dan memberkati. Secara khusus, bila Tuhan lindungi kami dari virus corona yang melanda dunia, bangsa, bahkan kota kami ini. Kami berdoa Tuhan, Tuhan jagai, lindungi kami dan sertai kami. Berkati setiap keluarga, jikalau saat ini mungkin kami terganggu, pendidikan anak-anak kami atau pekerjaan kami dan ekonomi rumah tangga kami, bila Tuhan tolong kami. Kami yakin dan percaya Tuhan punya cara ajaib untuk menolong kami, untuk memelihara dan memberkati kami. Berkati pemerintah kami yang terus berjuang untuk dapat menanggulangi penyebaran virus corona ini, untuk memberikan hikmat, kecepatan, ketepatan untuk dapat menanggulangi. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bila Tuhan terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti. Berkati hamba-Mu agar dapat menyampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari pagi ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema kita Paskah pagi ini, kebangkitan yang mengubahkan. Kebangkitan yang mengubahkan. Saya akan bacakan dua bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita. Yang pertama dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 5 dan ke-6. Dikatakan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Dari 1 Korintus 15 ayat pertama sampai ayat 11 demikian firman Tuhan, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu telah diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita kebangkitan yang mengubahkan. Kebangkitan yang mengubahkan. Ada beberapa peristiwa penting dalam Alkitab bagi kekristenan. Yang pertama tentu kisah penciptaan, kelahiran Yesus Kristus, kematian, kebangkitan, dan kisah turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus adalah salah satu peristiwa yang sangat penting. Tetapi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus, kebangkitan ini menjadi titik perdebatan atau dianggap titik lemah dalam kekristenan. Ada banyak orang berusaha untuk menggoyahkan kekristenan dengan
menyodorkan fakta-fakta bahwa Kristus tidak bangkit. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus memang benar-benar bangkit atau hanya sekedar ilusi atau fiksi atau rekaan para murid? Lalu sejauh mana Paskah ini atau kebangkitan Yesus ini berdampak signifikan bagi kekristenan? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Tema kita kebangkitan yang mengubahkan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat Alkitab maka kita mendapatkan keterangan tentang kebangkitan Yesus. Minimal ada dua hal yang bisa kita perhatikan dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa dikatakan bahwa mayat Yesus tidak ada dalam kubur. Itu disebutkan dalam Lukas pasal yang ke-24. Dikatakan ayat pertama, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ada yang berkata bahwa mayat Yesus dicuri. Tetapi kalau kita melihat dalam Matius pasal yang ke-27 dengan jelas bahwa dikatakan kubur Yesus dijaga dengan serdadu. Matius 27 ayat yang ke-62 dikatakan keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri Dia, lalu mengatakan kepada rakyat, Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Dengarkan baik-baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Ayat ini menjelaskan bahwa kubur Yesus dijaga. Dan di ayat yang ke-66 dikatakan, "Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya." Pertanyaan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana mungkin mayat Yesus dicuri? Kubur Yesus dijaga oleh serdadu. Jikalau dicuri, pasti mereka tahu. Tapi justru rekayasa kebohongan lain di antara orang Farisi dan tua-tua. Matius 28 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 berkata, "Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang besar kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Dan ini menjadi dasar untuk mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab menjelaskan bahwa kubur Yesus dijaga oleh serdadu dan pesan Pilatus, jaga sebaik-baiknya. Bagaimana mungkin mayat Yesus bisa dicuri? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua dikatakan bahwa Yesus yang bangkit menampakkan diri. Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada Maria Magdalena dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada Thomas, dan kepada murid-murid yang lain di Danau Tiberias dalam Yohanes pasal yang ke-21. Jika kebangkitan merupakan rekaan para murid, pertanyaannya bagi kita, mengapa ada Thomas, salah satu dari murid Yesus, ke-12 murid, yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus? Dia berkata, "Sebelum aku mencucukkan jari, aku tidak akan percaya."
Bukankah lebih mudah jika Thomas tidak percaya atau sama percaya seperti murid-murid yang lain akan kebangkitan Yesus, tapi Thomas tidak percaya? Inilah natural. Tidak ada rekayasa. Itulah yang terjadi di antara kami. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Bapak Ibu, jauh sesudah itu, lama sesudah kebangkitan Yesus, Paulus menjelaskan bahwa Yesus hidup dan menampakkan diri kepadanya. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Paulus menuliskan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Paulus berkata di ayat yang ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kisah ini disebut sebagai kisah kebohongan atau Yesus tidak bangkit? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kebohongan bisa terjadi jika hanya beberapa orang saja yang tahu, atau kita berbicara hanya kepada beberapa orang saja. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Bukan hanya kepada para murid, bukan hanya kepada Paulus, tapi dikatakan di ayat yang ke-6, kepada 500 saudara sekaligus. Itu artinya banyak orang yang tahu, menyaksikan kebangkitan Yesus. Fakta bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah cukup sampai di sini? Fakta historis kebangkitan Kristus bukan hanya persoalan menjawab keraguan kita semua, tapi sebuah peristiwa yang sangat berpengaruh kepada kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus adalah kunci kemenangan. Kematian Yesus adalah sebuah tindakan menanggung dosa kita manusia, di mana Yesus harus mati karena dosa kita. Dia memikul dosa kita. Dosa semua orang ia tanggung, dan Allah murka kepada dosa yang ditanggung dalam diri Yesus. Dan konsekuensinya adalah dari Allah murka adalah kematian. Maka ia harus mati, dan dia harus bangkit dan hidup untuk mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Jika ia tidak bangkit, itu berarti Allah kalah dan kita tetap hidup dalam dosa. Itu juga artinya iman kita, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, untuk memperoleh keselamatan menjadi sia-sia. Maka Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Maka kebangkitan adalah peristiwa yang sangat penting. Kebangkitan adalah kemenangan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 dikatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat yang ke-55, hai maut, di manakah sengat? Di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengat? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemenangan Yesus atas maut adalah kemenangan juga bagi kita. Kemenangan kita dari kuasa dosa, kemenangan kita dari kuasa jahat atau iblis, kemenangan kita untuk memperoleh keselamatan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak hanya itu, kebangkitan Yesus juga berdampak bagi salah satu murid Yesus, yaitu Saulus, yang kemudian menjadi Paulus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus yang bangkit hidup juga menampakkan diri kepada Saulus dalam perjalanan Damsyik. Dijelaskan dalam Kisah 9 ayat 3-9. Perjumpaan Saulus
dengan Yesus. Ketika Yesus menampakkan diri, Yesus yang hidup menampakkan diri kepadanya, mengubah status seorang penganiaya, seorang pembunuh menjadi seorang rasul, mengubah arah hidupnya, sampai akhirnya Saulus menjadi Paulus yang sungguh-sungguh giat memberitakan Injil, memberitakan Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit untuk menyelamatkan kita. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injil. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menang atas maut. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita juga bisa melihat bagaimana kebangkitan Yesus. Allah yang hidup berjumpa dengan Saulus, kemudian kita kenal menjadi Paulus, mengubah kehidupannya, berdampak bagi kehidupannya, mengubah kehidupannya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kepada kita, biarlah kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada tahun ini, pasca tahun ini, bukan hanya menjadi perayaan atau ibadah rutinitas, tapi sebuah pengenangan bagi kita, sejarah bagi kita bahwa kita orang percaya memiliki Allah, memiliki Yesus yang bangkit, Allah yang hidup. Tentu harapan kita, Allah yang hidup, Allah yang bangkit ini berdampak dan bisa mengubah kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama kita harus bersyukur. Seandainya Kristus tidak bangkit, seandainya Yesus tidak bangkit, dia kalah, dia tidak menang, dan dia bukan Allah, maka semuanya sia-sia. Iman kita menjadi sia-sia. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang maha kuasa. Dia menang atas maut, dia menang atas pergumulan, dia menang atas kematian. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, jangan ragu akan Yesus Kristus, yang menang, yang mampu menebus kita, yang mampu menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas maut, atas kehidupan kita. Maka percayalah sungguh-sungguh, jangan tinggalkan Tuhan, ikutlah Tuhan, percaya sungguh-sungguh dan bergantunglah kepada Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang menang atas maut, atas kuasa maut. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan tinggalkan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang berkuasa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Jika hari ini kita mungkin ragu atau tidak sungguh-sungguh, tapi mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Allah yang hidup dan Allah yang bangkit. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, di akhir dari 1 Korintus 15 ayat 58, Bapak Ibu Paulus berkata kepada jemaat atas Kristus yang bangkit, bukan hanya berpegang teguh, tidak goyah, tapi Paulus berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Sebab dia katakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin ada banyak orang yang meninggalkan Yesus Kristus. Tapi fakta ini menjelaskan kepada kita, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Dia Allah yang berkuasa menyelamatkan hidup kita. Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia Allah yang menang atas maut. Allah yang maha kuasa itu juga yang akan mampu mengubah kehidupan kita, yang mampu mengubah kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kisah kebangkitan Yesus, fakta kebangkitan Yesus menambah iman percaya kita, dan kita semakin mengasihi Tuhan, Allah yang sudah berkorban hidup bagi kita untuk menebus dosa kita. Dan biarlah kita bersyukur lewat kehidupan kita, bahkan Paulus katakan dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Selamat Paskah, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, kami sudah bersama-sama mendengarkan tentang
bahwa Kristus bangkit, hidup, menang atas maut, sehingga kami beroleh keselamatan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Bukan Allah yang lemah, tapi Allah yang berkuasa. Dan Allah itu jugalah yang kami yakini tetap bersama-sama dengan kami saat ini, mengiringi kami, menuntun kami, bahkan menopang dan menolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Bila kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang sudah berkorban bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih, ini doa dan syukur kami. Di dalam dan nama Anak Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yusuf Lumban-Gaul yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari NRM nomor 272, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di malam yang gelap. Doksiologi berkat yang akan disampaikan Bapak Pendeta Yusuf Lumban-Gaul dan diakhiri dengan amin amin 3 kali. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati menyertai kamu sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kami mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Biarlah kita bersukacita tetap dalam pengharapan karena Kristus kita sudah bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.